terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Borneo Bersatu minta menerapkan hukum adat Dayak kepada Edi Mulyadi. Terkait penghinaan Edi Mulyadi kepada Kalimantan Timur. Katanya Kalimantan Timur itu tempat jin membuang mayat yang membuat warga Dayak marah sekali. Sampai warga Borneo Bersatu selain menerapkan hukum negara juga menerapkan hukum adat Dayak kepada Edi Mulyadi tersebut, dan mereka sampaikan juga di depan DPR, dan mereka banyak yang datang dari daerah ke Jakarta ini hanya untuk menyampaikan kepada DPR supaya Edi Mulyadi dihukum secara hukum negara atau hukum pidana, dan juga diterapkan hukum adat Dayak kepada Edi Mulyadi tersebut. Permintaan Borneo Bersatu menerapkan hukum adat Dayak dalam hukum pidana tidak boleh menerapkan hukum adat lagi, hanya bisa dituntut melanggar pasal 310 KUHP dan pasal lainnya. Dalam hukum pidana hanya dapat menerapkan satu hukuman dari beberapa perbuatan yang dilakukan berdasarkan pasal 64 KUHP yang disebut konkursus idealis atau beberapa perbuatan pidana yang sejenis, dan pasal 65 KUHP yaitu konkursus realis, beberapa perbuatan itu yang tidak sejenis. Jadi kalau ada orang melakukan 10 kali korupsi, maka yang diterapkan hanya satu hukuman, yaitu kalau bisa diterapkan hukum yang tertinggi dari korupsi tersebut paling 20 tahun. Tidak bisa 20 kali 20 tahun tersebut sampai 60 sampai 100 tahun, tidak bisa. Tetap hanya satu paling tertinggi 20 tahun, dan juga bisa kurang dari 20 tahun tersebut. Kalau konkursus realis beberapa perbuatan yang tidak sejenis. Di sini yang maksudnya ada perkara pencurian, ada perkara pembunuhan, ada perkara korupsi, dan lain sebagainya. Di sini hanya dijatuhkan satu hukuman ditambah sepertiga memberatkannya, dan juga tidak boleh lebih dari 20 tahun. Jadi tidak semua beberapa perbuatan itu dihukum satu persatu, hanya diterapkan satu hukum pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan tersebut, dan tidak boleh menghukum yang lain lagi. Kalau dia sudah dihukum pidana, tidak boleh lagi dihukum dengan pidana yang lain. Kalau sudah dihukum pidana, tidak boleh diterapkan lagi hukuman denda, baik dalam perkara pidana umum, baik hukuman denda berdasarkan hukum adat Dayak tersebut, maupun berdasarkan hukuman pengadilan negeri. Tidak boleh lagi ada hukuman denda dan lain sebagainya. Kalau sudah dijatuhkan hukuman pidana, tidak boleh dijatuhkan lagi hukuman denda, baik dia hukuman denda yang berdasarkan hukum adat Dayak dan maupun hukuman denda berdasarkan putusan pengadilan negeri. Tidak boleh. Jadi seseorang itu hanya dapat dijatuhkan satu hukuman, apakah itu hukuman pidana ataukah itu hukuman pidana denda. Itu hanya satu aja, harus dipilih salah satu. Jadi harapan saya, demi tegaknya hukum, bila sudah dijatuhkan hakim hukuman kepada Edi Mulyadi, tidak boleh lagi diterapkan hukum adat Dayak Kalimantan Timur. Sejalan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi, maka setiap perkara pidana harus diputus hakim lewat putusan pengadilan, dan pengadilan yang berhak memutuskan tersebut. Jadi itu yang saya lihat masalah perkara-perkara ini. Jadi kalau berperkara di
dengan negara Indonesia ini tidak bisa menghukum orang sampai 2 perbuatan itu, hukuman itu hanya 1. Ya, padahal dia sudah melakukan 10 kali korupsi, tetap dijatuhkan hanya 1 hukuman mewakili yang 10 tersebut. Apakah dihukum 20 tahun, 10 tahun dan sebagainya? Hanya 1. Karena itu namanya konkursus idealis. Kalau nanti adanya perkara yang tidak sejenis, di situ ada perkara pencuriannya, ada perkara pembunuhannya, ada perkara korupsinya, itu tetap juga hanya dikenakan 1 hukuman ditambah sepertiga untuk memperberatnya. Dan juga tetapi prinsipnya tidak boleh lebih dari 20 tahun. Dan juga apakah itu 15 tahun dihukum, 17 tahun dan sebagainya, itu tergantung putusan hakim. Setelah diputus oleh hakim, tidak dapat lagi dikenakan hukuman adat Dayak maupun hukum perdata yang lewat putusan pengadilan negeri, tidak bisa lagi. Jadi hanya 1 perbuatan pidana itu yang dapat dijatuhkan kepada seseorang seperti Edi Mulyadi nanti, hanya 1 dijatuhkan hukuman, tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lain. Itu bertentangan dengan hukum. Karena negara Indonesia adalah sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima, dan kita harus mentaati semua aturan. Sehingga harapan saya kepada Borneo Bersatu, jangan menekan pemerintah untuk menerapkan hukum adat, karena Edi Mulyadi sudah diproses sesuai hukum negara, ya sudah ditahan polisi, ya sudah cukup itu aja lah hukumannya nanti. Apa yang sudah diputus hakim itu, itulah imbalannya kepada Edi Mulyadi sebagai hukuman yang diterapkan kepadanya atas perbuatannya menghina kota Kalimantan Timur tersebut, di mana disebut Kalimantan Timur tempat jin membuang mayat itu. Itulah hukuman yang sudah dijatuhkan hakim, itulah imbalannya kepada Edi Mulyadi. Selain itu tidak ada lagi boleh dijatuhkan kepada Edi Mulyadi, baik secara adat maupun secara perdata, tidak bisa lagi. Jadi itulah harapan saya, demi tegaknya hukum, bila sudah dijatuhkan hakim hukuman kepada Edi Mulyadi, tidak boleh lagi diterapkan hukum adat Dayak Kalimantan Timur. Sejalan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum sebagai panglima yang tertinggi, maka setiap perkara pidana harus diputus hakim lewat pengadilan. Sekian dan terima kasih.